fisabilillah. Fisabilillah di dalam mazhab kita Syafi'i adalah al-ghuzah al-mutatawwi'un ghairul murtaziqah. Mereka adalah para tentara perang yang sukarelawan, ghairul murtaziqah, yang tidak mendapatkan gaji dari kas Baitul Mal. Jadi dia kapan diperlukan untuk jihad membela agama, dia siap. Dan dia tidak dapat gaji apa-apa. Inilah yang dimaksud fisabilillah di dalam zakat. Paham? Bukan ustadz, bukan guru agama. Dan itu kan dia mengajarkan agama, menyebarluaskan Islam, mengajar orang jahil. Itu kan fisabilillah. Iya, kalau makna secara lugawi. Mereka fisabilillah memang mengajarkan agama. Mereka fisabilillah secara bahasa. Yang hadir ke majelis mereka, murid-murid, santri-santri fisabilillah juga. Ini biar ini fisabilillah juga. Kalau fisabilillah kita maknakan seperti itu, berarti yang dapat zakat bukan ustadznya aja, jamaahnya dapat zakat juga. Karena ini fisabilillah semua juga, jamaah yang hadir ini fisabilillah juga, ini menuntut ilmu fisabilillah enggak? Berarti dia berhak juga dapat zakat. Kalau kita maknakan fisabilillah itu adalah para orang-orang yang mengajarkan ilmu agama tadi, guru-guru agama tadi. Nah, murid-murid yang diajarinya juga fisabilillah dapat zakat juga akhirnya nanti. Akhirnya semua orang dapat zakat. Nah, ada ustadz punya majelis jamaahnya 10.000 misalnya. Itu 10.000 itu dizakati semua akhirnya, termasuk orang-orang kaya yang hadir di situ juga. Karena fisabilillah. Ya nggak bisa seperti itu. Jadi fisabilillah itu al-ghuzah al-mutatawwi'un ghairul murtaziqah, para bala tentara perang yang tidak mendapat gaji, melainkan mereka melakukannya dengan sukarelawan. Dan itu di kebanyakan ayat memang kalimat fisabilillah itu dikaitkan dengan jihad. Alladzina yujahiduna fisabilillah dan seterusnya. Nah, kemudian untuk fitrah, jadi jangan disalurkan kepada guru-guru agama tadi ya. Jangan lagi kiai, habib, jangan, nggak boleh. Gak sah, gak gugur kewajiban dia nanti. Nah, kecuali si ustaz, si guru atau kiai tadi fakir misalnya, kasihan, ya, miskin misalnya, kasihan, ya kasih aja gak apa-apa. Tapi bukan karena statusnya sebagai guru agama, melainkan karena kefakirannya tadi, karena kemiskinannya tadi. Fakir miskin kan termasuk al-asnafus samaniyah, nggak apa-apa. Bahkan mereka lebih berhak daripada yang lainnya kalau masuk dalam kategori itu. Atau ustadznya tadi terbelit hutang, masuk dalam kategori garim misalnya, kasih, nggak apa-apa. Tapi kalau hanya sebatas keustadzannya aja, orangnya kaya, orangnya mampu aja, jangan, nggak sah kamu mengeluarkan zakat, apalagi fitrah. Dah, menurut mazhab Malik ini ada yang berfatwa bahwa fisabilillah itu umum, semua yang di jalan Allah termasuk ustaz, kiai itu adalah fisabilillah juga, jadi berhak menerima. Oh, tunggu dulu. Kamu sekarang sedang berbicara mazhab Malik apa Syafi'i? Kalau kamu ingin berbicara tentang mazhab Malik, lain lagi ceritanya. Mazhab Imam Malik itu dibedakan mustahik zakat fitrah dengan mustahik zakat mal, itu beda. Kalau al-asnafus samaniyah itu memang golongan yang 8 itu hanya zakat mal saja dalam mazhab Imam Malik. Kalau zakat fitrah itu cuma 3 kelompok aja dalam mazhab Imam Malik untuk disalurkan kepada fakir, miskin, dan amil. Dalam mazhab Malik begitu, fakir, miskin, dan amil. Itu untuk fitrah. Kalau untuk zakat mal, zakat emas, zakat perak, zakat uang, baru golongan 8. Jadi biar bagaimanapun fitrah itu nggak boleh diberikan kepada kiai, ustadz yang mampu. Iya. Baik dalam mazhab Syafi'i apalagi, atau dalam mazhab Malik sama. Karena dalam mazhab Malik yang berhak menerima fitrah itu hanya 3 golongan: fakir, miskin, dan amil. Nah, yang golongan 8 itu khusus untuk zakat mal dalam mazhab mereka. Jadi nggak ada yang nyambung. Di Syafi'i nggak nyambung, di Malik nggak nyambung. Bagaimana Bib? Ulun nih jadi ustadz Bib sudah 10 tahun ada, setiap tahun menerima, sudah 10 tahun Bib. Nih, ayo inti.
Tiwas, kenapa gak kamu menerima? Jadi bagaimana ini? Ya sudah, ente berikan kepada yang berhak itu. Ente sumbangkan aja kadar-kadar fitrah orang dahulu itu, niatkan untuk menebus kesalahan yang dulu itu. Karena ini gak ada yang nyambung. Mazhab Malik pun yang mengatakan fisabilillah itu umum, termasuk Ustadz dapat juga fisabilillah juga kata Imam Malik. Tapi ini dalam zakat mal, ini dalam konteks zakat mal. Kalau zakat fitrah tetap dalam mazhab Malik nggak sah juga. Karena fitrah itu hanya untuk fakir, miskin, dan amil dalam mazhab mereka. Kalau dalam mazhab Syafi'i, fitrah memang untuk 8 golongan. Tapi fisabilillah yang dimaksud dalam 8 golongan bukan ustadz juga, bukan kiai juga. Apa? Para tentara perang, sukarelawan yang tidak mendapat gaji tadi dari kas Baitul Mal atau kas negara. Nah, berarti nggak ada yang nyambung. Nggak di Syafi'i, nggak di Malik. Hati-hati ini. Nah, makanya dikaji dulu. Jangan asal-asalan terima. Paham ya? Nah, kita pun juga harus hati-hati juga. Jangan asal-asal menyerahkan zakat. Ulun nak zakat lawan guru anu bipe, ulun ustad anu. Dan kita lihat perekonomian beliau memang menengah ke bawah, kasihan. Anak sidin banyak, usaha sidin pun serabutan, kasihan. Wah, sangat berhak yang beri zakat beliau itu. Kasihan. Beliau tidak ada waktu untuk mengajar. Karena apa? Tidak ada waktu untuk bekerja karena sibuk ngajar buhan pian misalnya. Lalu tidak mampu. Enggak apa-apa, berikan. Kasihan beliau. Ya, kasih zakat. Tapi bukan karena statusnya ustadznya itu, bukan karena keustadannya, bukan karena kekiaiannya, tapi karena kefakirannya tadi atau kemiskinannya tadi. Wallahu a'lam bishawab.